ya. Podo kerja kabeh rek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Sekali lagi maaf lahir batin ya. Kita rek, aku ndolek THR ya. Cari THR. Ya. Sudah 2 minggu saya tidak bikin video, dan di video kali ini saya akan tunjukkan ada 2 video yang saya bahas secara singkat kemarin di TokTok, yaitu mengenai sambungan plat yang ketemu manis. Nah, ini videonya. Kalau di konstruksi kapal tidak boleh seperti itu Mas ya. Dan satu lagi sambungan plat yang tidak boleh ketemu lancip. Nah ini kamu tonton videonya ini. Bukan diabaikan tapi diambil pelajaran aja. Ini kurang bener. 2 video itu akan saya coba bahas detail di sini. Mana yang boleh tidak round dan mana yang boleh yang harus round. Mana yang harus di crop dan mana yang tidak perlu di crop. Nanti akan saya coba bahas di video kali ini, dan sekaligus nanti kita akan jalan-jalan di itu ada tongkang baru, kita akan lihat atasnya sekilas. Ya, selamat menyaksikan. Nggak bisa ini. Kalau sudah cair-cair ini haus biasanya. Sisa selembar loh, Cok. Hah? Sisa selembarnya, Pep. Beli minum, Pep. Yang seger-seger, Pep. Saya ini nyari duit, nyari tambahan dari YouTube ini loh. Tapi setiap kali bikin video pasti dipajakin. Padahal satu video ndak tentu dapat 100.000 loh, karena kalian ndak nonton. YouTube. Oke, jadi kemarin di video pertama itu saya bahas yang ini dulu lah ya, yang mengenai sambungan plat yang ketemu. Nah seperti itu, ya, itu bener. Jadi ini saya suruh crop. Karena plat yang di sini yang seharusnya dia ke sana menerus, harusnya menerus, dan kalau dibiarkan menerus ini, ya dibiarkan menerus ini, maka di situ akan ketemu lancip. Yang di video itu sudah saya jelaskan bahwa itu tidak boleh, maka sebaiknya di sini di crop seperti ini. Terus kenapa itu tidak di round, Pak? Karena di situ bukan pertemuan sudut, tapi pertemuan segitiga. Itu tidak masalah seperti itu. Saya akan coba jelaskan ya, mana yang harus di round dan mana yang boleh seperti itu. Ya, maksudnya begini. Oke, kita bahas pelan-pelan di sini ya. Dan ini maaf saya coret-coret lagi. Jadi misalnya seperti di bagian sini, bagian belakang. Kemudian kamu ada masang plat ya. Ini misalnya bodi kapal. Lalu kamu ada pasang plat begini. Ini plat ya. Kamu sudah atur ini 2 keping plat. Di sini kan akan ketemu manis, ketemu lancip. Di sini yang akan mengakibatkan satu, pengelasan tidak maksimal, dan dia akan menyebabkan crack ya, karena pengelasan tidak maksimal itu tadi. Dan di area ini HAZ-nya akan gede karena dia kurang dari 30 cm atau ini kecil sekali. Nah, sebaiknya di daerah ini seperti di pojok tadi itu kamu ginikan. Ya, ginikan. Nah, di crop begini. Oke, nah di crop begini. Nah, ya, dia tidak ada lancip, dia gede dan gede, ya, 30 cm dan lebih dari 30 cm lah. Nah, misalnya seperti ini. Ya, kamu boleh. Ini ada nut sambungan las. Ya, ada sambungan las. Nah, itu boleh. Dan di sini harus kamu round. Di sini di round. Nah, kalau misalnya seperti kasus ini tadi, dia karena kebetulan sambungan nutnya itu berada lurus dengan ini, ya, nutnya lurus dengan ini, maka di sini kamu tidak perlu round, hanya cukup gini aja. Nah, gini saja, ya, tidak perlu di round. Kenapa sih harus di round? Saya balik lagi ke yang pertama tadi ya. Kalau misalnya kita begini dan ini ada sambungan nut di sini, kenapa sih di sini harus round? Karena saya besarkan di sini. Kalau misalnya dia ketemu sudut begini, ya, dan ini ada plat, maka di sini akan pengelasan tidak bisa menerus. Maka sebaiknya kamu round begini sehingga pengelasannya dia bisa menerus. Akibatnya apa? Kalau tidak menerus, di sini pengelasannya tidak maksimal, maka di situ juga akan menyebabkan crack di sini, ya.
dia tidak berpengaruh ke ininya, Rek, tapi berpengaruh ke misalnya plat ini kamu buang, ini tidak ada platnya, tapi platnya yang ini. Nah, platnya yang di sini. Platnya yang di sini. Nah, begini. Nah, ini. Maka di sini akan terjadi crack, ya, mudah terjadi crack. Itu. Makanya di sini harus kamu round, ya. Karena perubahan B per H pangkat 3-nya itu kalau ada gaya yang bekerja, B per H pangkat 3 itu dibalik secara konstan, secara apa ya, langsung berubah gitu. Awalnya hanya kecil, B-nya besar, dia langsung berubah menjadi B-nya kecil dan hanya gede. Maka di sini tegangannya akan sangat gede, ya. Sehingga harus di round, ya, diputar seperti ini. Nah, ini. Ya, itu. Oke. Itu yang pertama. Nah, contohnya seperti itu, ya. Itu dia tidak perlu di round karena dia ketemu segitiga. Dan pada saat kita diwajibkan X-ray, ya, kapal-kapal ini kalau seperti yang saya jelaskan kemarin, itu kan ada PKBB, ya. Di video sebelumnya saya bahas mengenai PKBB dan PKBL. Nah, untuk PKBB ini kita diwajibkan namanya X-ray. X-ray. Ya, tujuannya yaitu untuk mengetahui penembusan pengelasan itu bisa maksimal. Kita udah bevel, ya, platnya. Kemudian di sini dilas, di sini dilas. Nah, supaya di dalam ini bisa diketahui tidak ada crack, tidak ada retakan, maka dilakukan X-ray. Nah, posisi-posisi X-ray itu biasanya berada di ini, butt joint yang vertikal atau horizontal, ya. Vertikal seperti itu contohnya, itu dilakukan X-ray. Kemudian horizontal seperti itu. Kemudian yang vertikal seperti ini, itu harus dilakukan X-ray. Nah, ini yang vertikal seperti ini, ya, sambungan las ini, itu harus dilakukan X-ray, ya. Kemudian satu lagi, ya, tadi ada horizontal dan ada vertikal, ya. Lalu ada cross. Sambungan cross ini di kapal yang kami bangun tidak ada, sehingga yang ada yaitu sambungan T, ya, pertemuan T ini harus di X-ray. Jadi ada alur las, kemudian ketemu alur las berhenti, ini harus di X-ray. Dan di X-ray tidak ada sambungan seperti ini yang diwajibkan X-ray. Ini pasti gagal di sini. Kalau di X-ray ini pasti gagal. Makanya harus di round begini sambungannya, ya, di round. Tuh. Nah, tidak ada juga X-ray di area round ini. Tapi kalau misalnya di round ini diwajibkan X-ray, maka di sini bisa diusahakan untuk dia penetrasinya bagus. Tapi kalau di sudut ini tadi, ini pasti di sini akan terjadi crack itu, dan X-ray-nya juga akan gagal. Seperti itu, Rek. Nah, sekarang saya sudah berada di atas. Jadi kita sudah selesai, ya. Contohnya ini. Ini juga meskipun ini hanya bulwark, tapi nanti di sini di round ini. Nah, itu di round, ya. Tidak boleh ketemu sudut seperti ini. Tuh. Nanti meskipun ini sebenarnya kapal sekecil ini tidak mungkin sampai crack lalu kapalnya patah, itu enggak. Cuma ini membiasakan supaya ketika kamu bangun kapal besar itu bisa sesuai gitu. Oke, itu yang untuk masalah sambungan plat. Nah, sekarang saya akan tunjukkan, kemarin ada video yang pertama tadi, yaitu mengenai mengenai pengelasan, ya, pengelasan. Jadi kalau ada plat bertemu dengan plat, ya, misalnya di sudut, itu harus begini. Nah, ada lebih sekitar, ya, dilebihkan 5 sampai 10 mili lah. Itu tujuannya apa? Supaya di sini bisa dilakukan pengelasan fillet, di sini juga pengelasan fillet. Lalu kalau begini apa risikonya, Pak? Misalnya ada plat seperti ini, kemudian ketemu seperti di contoh video itu. Nah, seperti ini. Ini bisa juga dilakukan pengelasan, tapi sangat riskan, ya, karena pertemuan antara base material antara yang vertikal dengan yang horizontal ini dia tidak maksimal, ya, sehingga tadi kemungkinan terjadi retakan itu sangat besar, ya. Terlebih kalau misalnya di sini ada platnya, maka di sini harus dikasih scallop, ya, dikasih scallop, dan di sini ada pengelasan, ya. Intinya tidak boleh seperti ini. Nah, ini contohnya, saya kasih contoh. Ini di bagian deck, ya, di deck house dan di konstruksi utama, konstruksi lambung.
seperti pertemuan antara sekat dengan dek ya. Dia saya suruh lebihkan begini. Tuh ya, ada lebih ya. Tidak boleh ketemu manis. Kalau dia ketemu manis, saya reject, saya suruh ganti lagi. Lebih baik dipotong segini. Misalnya ini dibiarkan ketemu manis gitu ya, saya suruh potong segini. Nah, kalau misalnya cuma segini, kalau sampai sana ya saya suruh potong semuanya. Ya, ini tidak boleh ketemu manis. Dia harus begini. Ya, karena di sini ada beban-beban yang bekerja, gaya-gaya yang bekerja baik dari beban kapal itu sendiri, dari luar akibat gelombang apa segala macam, akibat pergerakan kapal, itu tidak boleh dilakukan sambungan seperti itu. Ya. Nah, kalau di bangunan atas yang dia tidak sebenarnya menerima beban juga, tapi tidak terlalu riskan, maka boleh seperti ini. Nah, ini boleh, ya, sambungannya dia boleh seperti ini. Ketemu manis, tidak perlu dilebihkan. Ini untuk yang di bangunan atas. Kamu boleh lihat kalau kalian bekerja di kapal, ya, kalian bekerja di kapal dan kalian ada lihat kapal-kapal besar yang kalian naikin itu di tangki bahan bakar, ya, di tangki-tangki, pokoknya di bawah mendek, di mendek sampai ke bawah. Kalau misalnya kapalnya bertingkat-tingkat, ya, seperti kapal pesiar itu, bahkan sampai tingkatan atas dia tidak boleh ketemu manis seperti ini. Tidak boleh ketemu manis seperti ini. Dia harus dilebihkan. Nah, harus dilebihkan. Itu. Kamu bisa lihat di kapal kargo misalnya, contohnya kemarin ada kapal kargo, ya. Dia ada lebarnya seperti ini, kemudian di sini ada tangki BBM, di sini ada tangki BBM, ya. Kemudian di sini ini kamar mesin, engine room, ya. Kemudian di sini ada tangki yang lain-lainnya. Kamu perhatikan di ujung sini, dia pasti lebih platnya. Pasti lebih begini. Pasti saya jamin, apalagi buatan Jepang. Pasti dibikin begini. Tidak seperti ini. Nah, kemudian dilas. Tidak ada yang seperti itu. Pasti dilebihkan seperti ini. Ya, kapal-kapal gede yang dibangun sesuai dengan aturannya. Ini saya tunjukkan di bagian dalam juga ada tangki-tangki di bawah kamar mesin. Nanti coba saya turun, saya tunjukkan. Tuh, ini antara sekat dengan deknya dia lebih ini. Ya, lebih. Tuh. Tujuannya lebih bukan hanya untuk pengelasan tapi juga untuk penerusan ini. Si antara bangunan dengan sekatnya. Kalau misalnya kamu buat seperti ini, ya, kamu buat seperti ini. Nah, ini. Kemudian di atasnya ada sekat. Nanti sekatnya ini kalau misalnya kamu dudukkan sini, dia tidak alignment-nya akan miss, ya, dia tidak lurus. Ya, dia tidak lurus. Ada sekat. Kemudian ini kamu buat seperti ini, kamu las. Kamu mau letakkan di sini repot, kamu letakkan di sini dia miss, maka sebaiknya ini dilebihkan. Seperti ini, dan sekatnya di atas bisa ditaruh di sisi ini sehingga pengelasannya bisa sangat sempurna. Itu, ya. Oke, kita turun dulu. Nah, saya tunjukkan yang di bagian bawah ya, kamu lihat ini. Nah, ini. Ya. Dia pasti ada lebih. Saya suruh lebihkan begini. Tidak ketemu manis supaya pengelasannya bisa maksimal. Kemudian ini. Nah, ini. Sekat yang bertemu dengan dek ini. Ya. Dia harus begini. Ya. Tidak boleh dibiarkan ketemu manis seperti yang di video itu. Ya. Oke, sini daerah kamar mesin. Sama ini tangki, ada banyak di sini, ada tangki pendingin, ada tangki oli, dan ini ada tangki oli kotor di sini. Dan ini valve-valve-nya udah terpasang dengan bagus, tinggal pengelasan saja. Oke. Lalu ini yang kalau kita lihat dari luar tadi. Nah, ini. Dia di round begini supaya pengelasannya bisa menerus. Terus gitu dia ngelasnya. Kalau dia ketemu sudut, maka dia akan berhenti di sini dan nyambung di sini. Di sini akan terjadi crack karena penembusannya tidak maksimal gitu. Seperti itu, Rek. Oke. Nah, begitu juga dengan pondasi mesin, dia tidak ketemu manis ya. Jadi dia ada lebihnya sekitar 5 mili sampai 10 mili. Kalau ini tergantung lebar dari benda yang mau duduk di sini. Ya, kadang-kadang gearbox itu dia selisihnya tidak terlalu jauh antara yang free dengan dudukannya, maka ini bisa cuma 5 mili ini. Tapi kalau yang di sana tadi bisa sampai 10 mili. Ya, seperti itu.
Ini pondasi mesin atau engine bed, engine girder. Tuh. Oke ya, jadi seperti itu. Itu saya udah tunjukkan sambungan plat dan sambungan plat. Sambungan plat yang plat ketemu plat, sama-sama dia horizontal dan horizontal atau flat dengan flat. Nah, yang kedua tadi mengenai sambungan plat yang ketemu manis. Seperti itu, Rek, ya. Bahkan contohnya banyak di sini. Nah, ini di bagian deck, ini ketemu manis, semuanya ketemu manis. Ada yang tidak ketemu manis juga. Nah, ini tidak ketemu manis, ya. Karena apa di sini? Ini karena platnya dipasang belakangan, ya. Jadi sebelum plat di bagian atasnya ini dipasang, ini ada bukaan untuk memasukkan peralatan di pump room bagian depan ini. Jadi di depan ini ada pump room dan ada power pack. Itu kemarin platnya dipasang belakangan, makanya dia ditimpa begitu, ya. Ini nanti kita review kapal ini secara khusus di video berikutnya. Dan ini saya tunjukkan sekilas saja di bagian atas. Ini kapal-kapal yang sedang finishing. Kalau yang di sebelah ini dia mau naik dock. Nanti hari Senin dia akan ke dock dan saya akan tunjukkan di bagian bawahnya kira-kira apa saja yang harus kita lakukan ketika kapal itu ngedok. Dan ini kok penyok-penyok ini, Rek. Jangkrik. Sok penyok-penyok ini, Kon. Ini juga penyok sekali ini. Tuh. Penyok tuh. Arek-arek iki opo nggo kapal, Rek. Ya, ini. Nanti akan saya review ini kapalnya. Kalau dia udah ready. Sekarang ini lagi saat masang masang kabel. Kemudian nanti mereka akan ngecat ini anti slip seperti itu yang warna hitam kuning itu. Dia akan dicat anti slip di bagian atasnya ini. Ya. Biar auditmu lancar loh. Kalau Pak Usman, Pak Iksan enggak sampean tuangin, wah, temuanmu banyak nanti itu. Ya wis, ya. Sama satu lagi, Rek, ya. Jadi di sini ini. Nah, ini. Jadi saya tidak pasang siku di sini karena di situ akan terjadi korosi yang sangat cepat ketika ada siku. Ya udah pernah saya tunjukkan videonya juga. Taruh situ, Mas. Makasih ya. Woi, yo. Makasih, Mas. Ya, ini. Stiffener ini. Ya. Kalau misalnya dia ada siku, contohnya mana ya yang ada siku ya? Nantilah ada kapal lain yang di bagian belakang ini ada sikunya. Ya. Oke. Ya wes, Rek, yo. Gitu aja video kali ini. Kalau ada pertanyaan lagi, jangan sungkan untuk tanya di kolom komentar. Dan kalau ada masukan-masukan, ya masukannya buat belajar kita bersama. Nanti kita akan review kapal ini. Kalau udah siap semuanya, ya, udah siap semuanya kayak kabel-kabel apa udah terpasang. Terus, Pak, itu kok pakai siku, Pak? Ini kapal pedalaman, nggak ada uap air laut, makanya saya pede masang siku di situ. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.